Baiklah, perkenalkan nama saya Linda Hartanti Pakpahan dengan NIM 19025424116. Di sini saya akan membahas proses terjadinya gelombang laut yang merupakan salah satu dari bagian proses kedinamisan pantai. Pengertian gelombang laut. Apa yang ada di pikiran kita saat memandang lautan? Laut adalah tempat yang indah, tenang, penuh dengan kumpulan air asin, dan adanya hempasan gelombang laut di antara batuan karang yang indah. Gelombang laut yang terjadi termasuk dalam kedinamisan pantai. Berikut akan dijelaskan bagaimana gelombang laut dapat terjadi. Gelombang laut adalah pergerakan naik turunnya air laut di sepanjang permukaan air. Gelombang dihasilkan saat angin bertiup melintasi permukaan air dan menciptakan tekanan ke bawah. Gaya ini mendorong permukaan air lebih rendah dari sekitarnya dan menyebabkan ketidakseimbangan serta lebih banyak air yang mengisi tempat yang lebih rendah. Gelombang laut atau sea wave bisa diartikan juga sebagai suatu gerakan naik turunnya air laut yang tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Adapun topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama yaitu proses terjadinya gelombang laut, yang kedua tipe gelombang laut berdasarkan sifatnya, yang ketiga tipe gelombang laut berdasarkan cara gaya pembangkitnya, lalu yang keempat fungsi gelombang laut. Pembahasan pertama membahas mengenai proses terjadinya gelombang laut. Pada dasarnya air laut memiliki permukaan yang tidak rata dan menyebabkan terjadinya gelombang dengan gulungan atau ayunan air yang bergerak tanpa henti. Angin juga memiliki pengaruh penting pada ketinggian gelombang. Gelombang laut yang berasal dari laut menuju ke pantai berubah bentuk karena mengalami perubahan kedalaman laut. Adapun proses pembentukan gelombang laut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, adanya tiupan angin. Semakin besar angin yang berhembus di permukaan laut, maka akan semakin besar pula gelombang yang akan terjadi. Angin yang berada pada permukaan perairan memberikan tenaga atau dorongan yang menyebabkan adanya riak-riak atau gelombang yang dapat kita lihat. Yang kedua, adanya gempa bumi laut. Terjadinya gempa bumi laut dapat menyebabkan patahan yang dapat menimbulkan guncangan yang besar di permukaan laut. Kemudian yang ketiga, gravitasi bulan dan matahari. Dengan adanya gravitasi bulan dan matahari dapat menimbulkan gelombang pasang surut yang menyebabkan adanya gelombang yang mengarah ke pantai. Kemudian yang keempat, badai atau puting beliung. Bentuk gelombang yang dihasilkan oleh badai, hal tersebut tidak akibat cuaca yang secara tiba-tiba berubah menjadi buruk dan berdampak pada kondisi perairan. Pembahasan kedua yaitu mengenai tipe gelombang laut berdasarkan sifatnya. Tipe gelombang pertama membahas gelombang laut pembentuk atau pembangun pantai atau juga constructive wave. Gelombang laut pembentuk pantai adalah gelombang yang relatif kecil sehingga bisa mengendapkan material di pantai. Material akan tertinggal di pantai ketika aliran balik dari gelombang pecah dan meresap ke dalam pasir atau pelan-pelan mengalir kembali ke laut. Tipe gelombang kedua yaitu gelombang laut perusak pantai atau destructive wave. Gelombang laut tinggi dan kekuatannya besar sehingga bisa mengikis atau merusak pantai atau yang sering kita sebut abrasi. Gelombang yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai karena memiliki tinggi dan kecepatan gerambat gelombang yang sangat besar. Dan pecahnya gelombang akan menimbulkan arus dan turbulensi yang sangat besar dan dapat menggerakkan dasar sedimen. Pembahasan ketiga membahas mengenai tipe gelombang laut berdasarkan gaya pembangkitnya. Yang pertama, gelombang angin. Gelombang yang dibangkitkan oleh tiupan angin di permukaan laut dan memiliki bentuk yang tidak menentu serta penamaan yang berbeda.
Yang kedua, gelombang pasang surut. Gelombang yang dibangkitkan oleh gaya tarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan terhadap bumi. Yang ketiga, gelombang badai. Gelombang yang dihasilkan oleh badai yang terjadi di laut, yang diakibatkan perubahan cuaca secara ekstrim, yang memiliki dampak buruk pada sebuah perairan. Yang keempat, gelombang tsunami. Gelombang yang terjadi karena gempa vulkanik atau tektonik di dasar laut. Pembahasan keempat membahas mengenai fungsi gelombang laut. Yang pertama, gelombang laut membantu dalam pembuatan pantai. Hal ini bisa terjadi dengan adanya gelombang laut, di mana pantai dapat terbentuk karena pasir terbawa gelombang dari dasar laut. Bahkan kekuatan dari gelombang laut juga membantu dalam mencuci dan membersihkan pasir tersebut. Yang kedua, membantu dalam pertukaran gas. Keberadaan gelombang laut juga sangat membantu dalam pertukaran gas. Pada permukaan gelombang laut, oksigen akan keluar dan karbon dioksida akan masuk ke dalam gelombang. Kondisi ini juga dapat memperkaya kondisi oksigen di udara. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana olahraga. Manfaat energi gelombang laut bagi manusia adalah sebagai sarana olahraga. Gelombang laut dimanfaatkan untuk sarana olahraga selancar, di mana agar papan selancar tersebut bisa bergerak, dibutuhkannya gelombang laut. Dengan begitu, papan tersebut dengan orang yang berdiri di atasnya bisa beraksi dengan sangat indah. Bahkan olahraga selancar ini pun juga dilombakan secara nasional dan internasional. Yang keempat, menjaga kestabilan suhu dari iklim dunia. Terjadinya gelombang laut adalah karena angin yang berhembus. Jika tidak ada angin, maka gelombang laut itu tidak akan terbentuk. Manfaat energi gelombang laut ini antara lain menurunkan suhu ekstrim bumi dengan memindahkan air dingin dari kutub. Pada saat yang sama juga, gelombang air laut juga memindahkan air hangat dari khatulistiwa ke daerah yang lebih dingin dan menstabilkan iklim bumi. Kemudian yang kelima, meningkatkan keanekaragaman hayati laut. Keanekaragaman hayati laut sangatlah banyak. Penting untuk bisa melestarikan keanekaragaman tersebut agar tidak cepat punah. Di mana adanya angin serta gelombang akan membawa telur dari makhluk hidup di laut di tempat lain yang lebih jauh. Dengan begitu nantinya akan tercipta spesies baru dan akan tercipta adaptasi makhluk hidup yang terbawa oleh gelombang laut tersebut. Baiklah, sekian dari pembahasan mengenai proses terjadinya gelombang laut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.